ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, diam kamu kerbau. Sudah aku bilang aku sedang tidur. Masa aku tidak boleh tidur sebentar? Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Nah, begitu. Diam-diam sajalah dulu. Tenangkan saja dulu pikiranmu yang kacau itu. Hormati sedikit kekuatanmu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biar aku dengar hari berganti, bergeser, menggantiku denganku segala kebiasaannya. Setiap detik, sekarang kita berhitung. Aku kencap-kencap waktu kenyang-kenyang. Karena siapa pun tak akan ada lagi yang mau menahannya untukku. Bahkan Tuhan sudah menampikku. Sebentar lagi mereka akan menuntungku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut dengan kain hitam, dan sesudah itu hidupku akan menjadi hitam. Aku akan terkulai berlumuran darah menjadi onggokan dan membekas. Sementara hidup terus berjalan dan waktu melenggang seperti tak kekurangan apa-apa. Sekarang kesempatanku untuk menunjukkan arti, mengisi kembali puluhan tahun yang sudah aku lompati dengan begitu cepat. Apa yang bisa aku lakukan dalam waktu cepat tapi dahsyat? Ketika pertama kali aku melihat, yang aku lihat adalah kejahatan. Ketika pertama aku melihat, yang aku lihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali aku mendengar, yang aku dengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai memfitnah kami supaya terkubur. Ketika pertama kali berbuat, yang aku lakukan adalah dosa. Mendorong anak itu ke tengah jalan, lalu sepedanya aku larikan. Sejak saat itu, mereka menamaiku bajingan. Mula-mula aku marah, karena nama itu dipakai untuk membuangku. Namun ketika aku terbiasa memakainya, banyak orang mengaguminya. Mereka datang kepadaku hendak berburu. Aku dinobatkan jadi pahlawan, sementara aku kehilangan dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Hei bandit kecil, kau masih di situ? Kau mau mengucapkan selamat jalan kepadaku? Atau mau merampok rasungku seperti biasa? Kau tahu apa artinya dibuang? Kau bisa membayangkan bahwa sejumlah orang di sana merasa berhak menghapus dunia ini di mata di seorang manusia. Tidak, kau tak akan tahu. Kamu hanya bisa makan dan berak. Berpikir bukan tugasmu. Sekarang kau harus menjawab. Bagaimana rasanya terkurung di situ? Bagaimana rasanya diputus dari segalanya? Ketika di dalam ruanganmu dibatasi dan tak ada yang lain lagi kecuali gelap, kamu akan mulai meronta. Kamu ingin diperhitungkan. Kenapa cuma orang lain yang dimanjakan? Dengar sobat kecil. Bagaimana kamu mampu meronta kalau kamu tahu akan sia-sia? Mereka lampaui usaha kita. Mereka lampaui rencana kita. Dia yang sekarang berdiri tuh jauh di sana dengan kaki menjuntai sampai mengusap kepalamu karena kasihan. Iya, tapi karena kasihan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tindakan apa-apa yang konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Gila, kamu melawan. Kamu menghasutku untuk melakukan melawan. Tidak bisa. Manusia bisa melawan, tapi dinding buku ini tidak. Mereka bukan manusia. Mereka bukan manusia lagi. Itu sistem yang tak mengenal rasa. Tak ada gunanya kawan. Tidak.
Kamu ada di situ, Ningsi. Rupanya kamu yang dari tadi melotot di situ. Apa kabar? Sedang apa sekarang? Kenapa lipstik kamu belepotan? Ada hansip yang merkosa kamu ya? Jangan diam saja seperti orang bego, sayang. Masih ingat aku kan? Aku bukan orang yang dulu lagi. Kau pun tidak. Ya, kita sudah ubanan. Tetapi kita pernah bersama-sama buat sejarah, dan itu tidak bisa dihapuskan begitu saja. Sekeping dari diri kamu masih tetap dalam tubuhku, dan bagian dari diriku masih tersimpan pada kamu. Kita bisa berbohong, tapi itu tidak menolong. Mari sayang, temani aku yang begitu dosa. Berapa kali kamu aku percok? Berapa kali aku putus? Berapa kali aku sembah? Tapi jangan lupa, berapa kali aku berikan bahagia. Waktu ku sedot bibirmu sampai bengkak. Waktu kita berjoget di atas rel kereta. Waktu ku ajak kau ke puncak Monas. Waktu nonton wayang di bawah jembatan. Tapi kenapa kamu malah pergi dengan bajingan itu, Sundal? Lonteng. Aku masih ingat ketika aku menyambar parah dan mengubermu di bawah jembatan. Aku tahu jalan dalam rahimmu itu ikut mampus. Tapi itu lebih baik. Biar kamu jadi milikku. Kamu ngerti? Kamu tak pernah mengerti. Kamu tak pernah mencintaiku. Bahkan kematian tak mengubah sifat bencimu. Kamu mati, tapi kamu menang. Sialan, kok bisa? Hei matahari, kamu jangan ngece. Kamu jangan sombong. Apa salahnya melihat bajingan menangis? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi keharusan jiwa. Kurang ajar, kamu terkekeh-kekeh ya? Kamu tak akan bisa melampaui gue. Aku tetap yang paling tinggi di sini. Kamu tak akan bisa melampaui gue. Naiklah lebih tinggi lagi. Aku akan membunuhmu dan tetap yang paling tinggi selama-lamanya. Besok aku akan mengembara mencari duniaku yang hilang. Tanpa teman, tanpa saudara, mencari sepanjang malam sendirian. Aku putari dunia, aku masuki lautan, aku reguk segala kesulitan. Tapi pasti tak akan ketemukan apa-apa. Ke atas pundakku berjatuhan segala beban. Semua orang melakukan kutukan. Mereka bilang akulah biang keladinya. Ketika ada anak yang mati, akulah pembunuhnya. Ketika ada anak yang mati, akulah pembunuhnya. Ketika ada kebakaran, akulah pelakunya. Ketika ada perkosaan, akulah jahanamnya. Ketika ada pemberontakan, akulah biangnya. Tidak, itu bohong. Harus dihentikan. Di dalam ruangan ini aku menjadi manusia. Di dalam ruangan ini aku terlahir kembali. Mata melihat cinta di balik jendela. Melihat keindahan cahaya matahari dan bulan yang romantis. Melihat cahaya matahari dan bulan yang romantis malam hari. Aku ingin kembali mengulang apa yang sudah kujalani. Di dalam ruangan ini aku menjadi manusia. Di dalam ruangan ini aku terlahir kembali. Melihat cinta di balik jendela. Melihat keindahan cahaya matahari dan bulan yang romantis malam hari. Aku ingin mengulang sekali lagi apa yang sudah kujalani. Tuhan datang kepadaku tadi malam, lalu berbisik. Jangan alipin, jangan melangkah surut. Tetap jadi contoh yang jelas, supaya jangan kabur. Penjahat harus tetap jadi penjahat, supaya kejahatan tidak kabur dengan kebaikan. Dunia sedang galau, batas-batas tak jelas. Tolonglah aku, katanya. Kini diperlukan seorang penegas, dan aku terpilih. Aku harus tetap
menegakkan kejahatan. Aku bukan lagi anakmu, Ibu. Aku telah terpilih mewakili zaman, menjadi contoh Bromo Corah. Kau harus bersyukur. Ini sebuah kehormatan besar. Tak ada orang yang berani menjadi penjahat walaupun mereka melakukan kejahatan. Aku ini bukan penjahat biasa. Aku ini lambang. Kejahatan yang kulakukan ini untuk menegakkan harmoni. Jadi, sebenarnya aku bukan penjahat, tapi pahlawan yang pura-pura jahat. Aku bukan penjahat biasa. Aku ini lambang. Kejahatan yang kulakukan ini untuk menegakkan harmoni. Aku tak peduli disebut Bromo Corah, karena aku sadar ini tidak benar kulakukan semuanya, meskipun tak masuk dalam buku sejarah. Karena tak ada seorang penulis yang gila melihat kebenaran ini. Yang Mulia Hakim yang saya hormati, aku tidak akan membela apa yang sudah kulakukan. Justru saya ingin menjelaskannya, bahwa memang benar saya sudah melakukan segalanya itu. Hukumlah saya 2 kali dari yang sudah Paduka sediakan. Wanita itu saya cabik lehernya, karena saya rasa itu memang pantas untuk dia. Kemudian harta bendanya saya rampas, karena jika tidak dimanfaatkan akan mubazir. Saya lakukan itu dengan keadaan tenang, pikiran saya waras. Tapi mengapa? Saya tak bisa menjawab, karena bukan itu persoalannya. Saya justru ingin menanyakan kepada Anda dan seluruh hadirin yang ada di sini, mengapa seorang wanita yang tercabik lehernya mendapatkan begitu banyak perhatian, sementara leher saya dan jutaan orang lain yang tercabik-cabik tak pernah mendapatkan perhatian? Apa arti kematian seorang pelacur ini dibanding dengan kematian kita semua beramai-ramai tanpa kita sadari? Di depan Anda semua ini saya menuntut, berikanlah saya hukuman yang pantas. Tapi jangan lupa, berikan juga hukuman kepada orang yang telah mencabik leher kami dengan setengah pantas saja. Karena saya cabik leher wanita itu, harapan Anda semua teringat bahwa leher kami pun juga dicabik-cabik dengan cara yang sama. Dan semoga ingatan itu terus diikuti dengan hukuman yang bersangkutan. Kalau sudah seperti ini, apapun yang dijatuhkan kepada saya, 2 kali mati sekalipun akan saya jalani dengan rela.